Maka disebut produktif itu kalau ada hasil. Wah. Lanjut. Yang sibuk sih dia. Yusuf. Sibuk banget. Produktif. Nah, itu dia. Nah, di sini ada. Udah ada. Iya. Bagi apa? Kadang gini Pak. Ini kan ya Bapak tahu lah jadwal terbang saya. Isi. Saya malu. Artis guys. Enggak. Mulai 1, 2, 3. Hai, welcome back to our channel. Satu aja banyak cerita bersama Saya Pohan. dan saya Cinta. Lu kenapa kayak ulet gitu sih? Biar ngebusti semangat. Kita harus semangat guys. Jangan bosan-bosan. Karena waktu kita ngobrol makin bertambah. Dari 20 menit sekarang udah 35 menit. Jangan, kita harus ini. Ada yang mau di hire dari timer kami. Nama-nama sejam. kreatif. Yun 45 menit Yun. Lama ya Pak ya? Mulai gerak. Udah capek. Udah capek. Oke. Topik kita hari ini terkait apa Yun? Toxic productivity. Toxic productivity. Apakah benar orang yang benar-benar sibuk itu benar-benar produktif? Oh ke sana ya? Bukan yang saya hasal itu ya? Kok saya tahu? Oh, tapi gue lupa. Oke, gue kecampur memori gue. Oke. Apakah orang yang benar-benar sibuk itu produktif ya? Enggak juga. Langsung dijawab udah selesai. Saya, jadi kalau lu pada bos belum tentu produktif. Bener. Karena santainya makin banyak. Tapi bentar, definisi produktif apaan sih Pak? Mungkin gini ya. Artinya gini, saya makanya sibuk bukan sama dengan produktif. Iya. Padet nih kita. Tapi Sibuk, tapi belum tentu produktif. Maka disebut produktif itu kalau ada hasil. Wah. Lanjut. Yang berhenti. Ada hasil yang apa? Hasil yang bermanfaat bagi orang lain. Atau diri sendiri. Nggak juga dong, kalau diri sendiri lu nggak produktif dong. Maksudnya kalau lu kalau main game produktif nggak? It depends. Gimana tuh? Kalau emang lagi butuh untuk booster mood dan setelah main game emang keisi dan bisa buat kerja, Oke. produktif. Tapi kalau main game sambil kerja nggak produktif dong? Enggak. Karena kan dia tanggung jawabnya harusnya kan Kerja. Nah gitu loh, maksudnya ngurusin. Pokoknya nanti kan ada orang netizen makin pinter kan. Makin bingung. Maka saya buat naikin pekerjaan Mbak Yunita. Pokoknya saya main game dulu. Itu kan yang kita bahas di life work balance. Iya. Episode berapa tuh nggak tahu lah. Lupa. Udah banyak yang kita bahas. Belum sampai 20. Entar lagi Yun. Udah dua kali lagi udah 20 loh. Iya 20 tuh udah hampir. Ini berapa sih? Nggak tahu 19, ya. ini 19 atau 18. Oh iya. Okay. Ini lumayan banyak loh. Lanjut. Jadi, nah ini masalahnya nih, karena orang berpikir sibuk itu pasti produktif. Kayak orang, kamu pernah gak sih ngerasa happy ngeliat Google Calendar kamu atau agenda Iya, kamu of course nih aku liatin ya teman-teman. langsung dia Google udah, Calendar. baru gue bilang, Nih. gak kelihatan, udah lah nanti kita tunjukin di layar aja. Ini penuh gitu, warna-warni guys, warna-warni. Seperti hidup saya. Jadi sebenarnya Nih, sampai Februari ada. susah ya booking kamu ya sekarang. Emang saya cewek bookingan. Panggil cewek panggil juga salah. Tapi intinya gitu, kayak kita selalu ditipu sama itu ya. Jadi gimana ya? Itu sudah toxic juga ya. Terlihat sibuk tapi terlihat banyak kerjanya tapi ternyata nggak produktif juga. Mungkin yang dikatakan toxic itu adalah ketika kita sampai at the end of the day kita tuh bingung, emang gue seharian ngapain sih gitu, kok kayak capek banget gitu. Iya nggak sih Pak? Iya. Yang jadi stres gitu sama. Tapi ironinya nih kalau kita debatin, kalau lo ngelakuin lo yang happy kan lo nggak pernah ngerasa capek. Karena kita enjoy itu kan. Ya kayak kita podcast nih ngobrol nih, Iya. tiba-tiba udah sejam aja Pak. Coba kalau orang yang nggak suka ngomong Yun, Iya. pasti kan si Pohan nih ngomong apa sih? Atau Yunita nih ngomong apa? Udah capek ah. Iya, siapa yang ngomong kan? Kalau kita kan kayak ngomong mulu, malah kita yang ingat ya udah lama nih. Waktu-waktu. Jadi gitu, jadi sama kayak bekerja kan gitu Yun. Kalau you happy, lu nggak ini, misalnya kayak kamu nih, misalnya kamu suka casting, syuting atau kalau you happy di situ kan. Iya. Nah makanya saya bilang menjadi toxic itu apakah hanya sekedar sibuk? Ketika kesibukan itu menjadi suatu pelarian. Ya benar. Tapi kalau pelariannya produktif gimana? Misalnya dia pelariannya dia
membagikan sembako ke anak-anak? Ada nggak ya? Ada. Ada kan? Atau dia pelariannya kayak gue nih, gue stres, gue ngajar. Produktif kan? Gila. Itu kan karena memang Bapak bisa gini. Yang penting gue sibuk aja gitu. Itu kan yang dibilang toxic. Yang penting gue sibuk aja. Mau sibuknya ngapain kek? Makanya ketika dia menjadi satu kebermanfaatan buat orang lain atau diri sendirinya, itu menjadi produktif gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dia ya sibuk aja, nyibukin aja diri gitu. Contohnya apa ya? Ya sibuk aja kayak penuh gitu, nemenin teman. Saya kayak temenin temen nongkrong. Atau temenin teman belanja, kan ada kan kayak gitu kan. Ada ya? Ada ya orang. Ada. Lo nggak tahu ada jasa nemenin jalan? Ada juga sekarang. Di mana? Beneran. Di Indonesia, Jakarta. Indonesia. Ah, gue lupa. Gue cocok buat lo tuh. Enggak, gue jadi pekerjanya apa gue? Hire orang. Cowok yang wajahnya good looking gitu. Aku tahu fenomena itu di Jepang. Nah, di sini ada. Udah Oh ada. iya. Bagi aplikasi. Apa ya? Kemarin aku baca beritanya dan itu dia udah bilang setiap 1 minggu tuh dia full nemenin orang. Ada yang nemenin yang paling banyak, ada cuma nemenin ke coffee shop ya. Terus dia duduk di situ, dia kerja, udah temenin itu. Biar apa? Ya biar temen. Sampai segitunya loh. Ini menarik sih buat kita bahas karena itu agak nggak masuk kepala saya ya. Jadi Ada, saya Yun. butuh perspektif. Dibayar lagi Yun. Saya mau deh. Apa kamu yang membayar apa dibayar? Saya yang dibayar lah. Mendingan kamu bayar dulu biar kamu tahu oh gini pekerjaannya ya. Oh iya betul. Dan tapi banyakan yang mengkonsumsi itu pria. Maksudnya pria yang buy. Iya. Bayarnya pria. Minta nemenin. Kan kalau cuma dia kerja di sana saya di sini kan saya juga bisa Iya, kerja. dan ada perjanjian nggak ada Kontak fisik gitu-gitu. nggak ada. Meskipun saya juga tahu yang sewa pacar tuh ada juga. Syariah ya dia. Enggak, dia nggak ada emang hijab. Gue nggak tahu kalau yang versi berhijab ya. Tapi balik lagi ya. Kok di sono sih? Kita lagi ngebahas apa sih? Sadar kok. Aku lagi bingung cari konektivitasnya. Maaf ya guys. Kan ngomongin toxic productivity. Gue jadi ke sono. Ya maksudnya kayak nemenin teman doang gitu kan. Itu produktif kan? Atau nemenin mama kamu nyari belanja lah di Tiongga 2. Itu produktif. Karena Adalah waktu saya berbakti dan mengabdi kepada ibu saya. nah, makanya yang disebut sampai titik toksik itu apa jadinya kan? Hening. Ketika kesibukan itu tidak bermakna untuk diri sendiri juga, Pak. Kayak lu sibuk aja, tapi sebenarnya lu nggak tahu apa sih tujuan gue buat ngelakuin ini. Hanya yang penting gue nggak pulang rumah, yang penting gue nggak ketemu siapa gitu. Intinya gini, berarti yang disebut toxic productivity itu ketika aktivitas itu merugikan diri sendiri dan orang lain ya? Iya. Ya kan? Misalnya nih, ekstrim, narkoba bareng, itu kan jelas ya. Sibuk sih dia. Ngisut. Sibuk banget. Produktif. Ya kan ini kan contoh ekstrim. Biar Apa sih? apa? Ini podcast apa? Ya enggak kan. Kan gue kasih contoh yang supaya dipahami teman-teman loh. Kalau nggak apa coba? Ya. Nanti kalau gue bilang jalan di mall nggak produktif, belum tentu. Buat sebagian orang Apa? nggak produktif. Ngapain I wasting my time gitu kan? Iya, tapi kan ada juga yang memang rojali gitu ya, kayak cuma Rojali apa? rombongan jalan-jalan tanpa beli. Rombongan jalan-jalan nggak beli Gue baru tuh. tahu lagi istilah Ada rojali. jamnya rohana, rombongan hanya apa Itu gitu. Bapak dapat di mana sih? Di media ada, lu baca lah makanya. Jauh banget si Bapak satu ini. Iya kan? Inilah. Istilah-istilah itu Yun. Jadi yang cuman ke mall cuman dia walking aja in around mall tapi nggak beli apa-apa terus pulang. Itu killing time. Itu aku sering kayak gitu, Pak. Ya, tapi fenomena itu sekarang banyak. Itu termasuk produktif nggak ya? Nih, contoh nih. Misalnya aku pulang kerja nih, gitu kan. Terus aku kayak terlalu malas untuk sampai ke rumah sebenarnya. Iya. Ya, Iya, I iya. avoid Iya, my iya, phone iya, iya. somehow. Lu ngapain ya gitu? Ini malu nonton gak sih? Hah? Enggak kan? Oh. Gue tinggalnya nggak bareng gue. Enggak kan YouTube-nya kan bisa ditonton kapan aja. Nah, Lanjut, tau lah. Ayo dah. Cincai lah ya. Lanjut. Tau lah bokap nyokap gue kenapa gue malas banget. Terus. Jadi sampai gue tuh bisa muterin mall yang dekat rumah gue kayak berjam-jam, Pak. Gue nggak beli apa-apa sih. Ini guys, Kadang- yang merugikan mall. Kadang gue end up, Bener-bener. tapi kan gue bayar parkir. Oh iya, boleh lah, 5.000 lah.
Kalau 1 jam. Terus Tapi kadang gue end up belanja sesuatu yang gak lucu-lucu, butuh juga sih. ya, sebenarnya. aneh-aneh ya. Gitu. Iya, tapi buat killing time aja itu masa produktif enggak sih kalau menurut gue. Harusnya gue melakukan sesuatu yang bermanfaat, kayak mungkin nulis blog gitu ya, atau bikin ide charity, atau mungkin kerja biar bos gue senang. Jadi sebenarnya kalau saya pahami ya, batasannya tuh ketika sesuatu itu menjadi tidak ada tujuan, ya, dan menjadi tidak jelas juga apa, itu baru sampai level toksik ya. Tapi kalau misalnya kayak tadi, kayak kan ada orang bengong produktif tahu, misalnya bengong, dia bengong karena untuk dia merefleksi otaknya, ya mungkin boleh aja. Tapi kalau bengongnya 8 jam kan nggak produktif kan berarti kan. Kalau dia bengong 30 menit mungkin masih oke lah ya. Nah itu kayak gitu-gitu loh. Jadi maksudnya batasannya tuh boundariesnya di situ. Artinya sebenarnya tidak ada kegiatan yang bisa dibilang sebagai waste ya, kecuali kegiatan itu memang merusak. Kecuali ya, tapi kayak narkoba tadi. betul. Tapi juga harus ada tujuannya. Misalnya gini, saya pernah loh men-set up diri saya, hari ini gue nggak mau kerja, gue mau bebas. Maksudnya kayak Apapun aja gitu, nggak mau autopilot gitu. tapi in purpose saya mau refresh gitu. Dibilang nggak produktif nggak? Ya nggak juga. Nah, tapi sehari mungkin kayak kamu juga, saya seharian di mall cuman jalan dari ujung ke ujung, beli es krim, gitu ya. makan, lihat-lihat barang meskipun nggak beli, terus browsing, duduk kafe. Tapi ternyata habis pulang dari situ, saya refresh ya dibilang produktif. Enggak juga. Ya maksudnya tapi juga nggak buat orang lain, tapi mungkin Untuk diri sendiri. Meskipun kadang-kadang ya, jujur aja ya, kadang-kadang saya kalau udah kayak gitu ya, mungkin karena sering kita setiap hari bekerja buat orang lain gitu ya. Iya. Tapi ada satu hari itu kita buat diri kita, gue nggak sadar bersalah loh kadang. Kayak, gue hari ini Bener. jelek banget ya, mesti cuma duduk di kopi Starbucks dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, ya kayak cuma gini doang gue. Ya itu mungkin sindrom karena sering kerja buat orang lain gitu kan, ada tanggung jawab gitu loh. Sekarang tiba-tiba nggak ada gitu, kayak ngerasa bersalah gitu ya. Kamu tahu? Iya tahu. Nah itu yang biasanya misalnya kita bergerak terus menerus, tiba-tiba ada waktu nih kosong 3-4 hari, terus kita harus nge-push diri kita untuk mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang penting sibuk aja deh. Iya. Karena kalau nggak sibuk gue rasanya bersalah gitu. Itu mungkin ya Pak yang disebut toxic. Dan juga mungkin gini juga, ada juga yang dia menyibukkan malah burnout. Oh iya, karena setelah sibuk dia nggak dapat sesuatu. Iya, itu kasihan juga. Meskipun dia menghasilkan lah ya, tapi dia malah stres, burnout gitu. Ada. Jadi kontraproduktif gitu. Nah biasanya kalau yang kayak gitu ya, karena dia nggak punya banyak pilihan terhadap aktivitas dia. Contohnya apa? Misalnya dia nggak suka pekerjaan ini, tapi karena rasa nggak enak, kan banyak orang Indonesia suka nggak enak. Atau bertahan hidup. Jadi dia paksain kerjain gitu. Nah, burnout. Belum berdamai dengan pilihannya. Ya itu kadang bisa disebut toksik juga bisa sih menurut saya sih. Karena dia lucu ya, orang kan harusnya kerja nggak burnout ya. Mestinya, nggak tahu juga sih. Ya mestinya ya. Tergantung bosnya juga ya. Mesti lu udah tiba-tiba. Aku ingat lagu ini dulu kita. Iya, kita lagi joget-joget di Batu Raden. Orang nggak tahu lagi. Nanti kita tunjukin video kita di Instagram lah ya. Kalau saya malu, udah nggak ada di Instagram. Aku masih nyimpen video di HP. Wow. Nantilah kita nonton bareng. Kamu harus ngomong apa sih? Nah gitu. Jadi sebenarnya disebut toxic productivity itu ya karena seperti itu tadi, dia nggak punya manfaat atau merugikan diri sendiri, melakukan sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Gitu ya, itu yang penting sibuk aja. Istilahnya yang penting sibuk-sibuk aja gitu. Apakah hal itu baik atau enggak ya? Baik lagi ya. Satu hal yang saya suka ingetin ke kita ya dalam diskusi topik kita ya, segala sesuatu ada waktunya. Jangan sampai ketika kita lagi tidak produktif, kita lagi santai-santai ketabrak kereta gitu misalnya. Ya kan karena segala sesuatu ada waktunya. Gitu. Jadi kita berpikir bahwa kalau kita melakukan itu besok nggak apa-apa, masih bisa kok gue besok gitu. Padahal kan who hell are you kan, who the hell are you gitu. Kita tahu apa, gitu kan? Kalau memang udah waktunya besok kita berakhir gimana? Sedangkan kita masih belum optimal melakukan yang kita harapin, kita If doain. tomorrow never come. Iya, Asik. hanya kayak lu udah lapar deh. Aku lagi mikir dari tadi. Otaknya berpikir tapi bingung apa yang mau diomongin kan. Dia keluar aja terus. Otaknya mikir terus. Itu yang dibilang toxic productivity.
Otaknya kemana-mana Itu gitu. kan lagi tren. Ah, Bukan ngomong yang penting iya, yang ngomong. penting ngomong. Serah lah mau ngomong gimana, bla 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 bla. Apa sih? Bla 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 bla. Ngomong ngapain? Bla bla bla. Apa yun? Tapi jadi pertanyaanku nih adalah, sebenarnya ketika ada waktu untuk istirahat dan kita memilih istirahat, kan yang tadi Bapak bilang kadang kan ada guilty feeling ya. Itu sebenarnya nggak apa-apa kan kalau kita istirahat sebentar, nggak harus memaksakan diri untuk terus sibuk gitu loh, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Saya tuh susah banget menjawab itu. Bilang nggak apa-apa atau enggak. Kita ambil paradoksnya begini. Kalau lo melakukan sesuatu hal yang baik untuk orang lain dari itu, siapa tahu lo bisa menolong satu orang di hari itu. Dibandingkan lo hanya untuk diri lo sendiri. Emang dia ini moto hidupnya tuh hidup untuk orang lain. Enggak, analoginya gitu loh, paham gak sih? Misalnya lu satu hari lu masuk kantor, terus tiba-tiba ada berkat hari itu di mana lu masuk, Enggak, kita nggak bicara hari kantor deh, hari weekend gitu. ya weekend misalnya, Sabtu ada gitu. orang minta, Pokoknya gue nggak mau ngapain gitu. gitu. Tapi gue merasa guilty feeling. Iya. I have to do something. Anggaplah kalau lu ngepost satu hal, ternyata orang itu, Mbak Yun, aku mau konsul dong. Nggak bisa, ini lagi hari bebas gua. Enggak sih. Tetap kulayani. Enggak, maksudnya dengan melakukan aktivitas sesuatu kan, siapa tahu ada orang yang terberkati atau orang yang mendapat blessingnya di hari itu gitu. Dibandingkan kita di kamar mengunci pintu gitu misalnya. Tapi kalau kita lagi burn out, Ya tentuin batasannya berapa lama. berarti nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ya karena gini loh. Sama kayak prinsip orang naik gunung lah ya. Jangan sampai kita nolong orang yang jatuh, sedangkan kita sendiri lagi jatuh. Benar. Kan nggak mungkin. Gua aja lagi susah, lu suruh nolong lu. Karena kadang gini Pak, ini kan ya Bapak tahu lah jadwal terbang saya. Isi artis. Saya malu. Artis guys. Enggak. Kan Senin sampai Jumat tuh bener-bener full kerja ya. Wih. Full kerja. Sabtu Minggu tuh ada aja kegiatan Iya. kan. Tapi kadang tuh rasanya capek banget gitu. Wis. Kadang tuh saya ingin melarikan diri dari dunia. Wis. Ini apa dong? Ini juga. Ya, contohnya saya udah nggak main Instagram berapa minggu iya, gitu. iya. Bener-bener nutup. Tapi ada hari dimana saya pengen nggak mau terkonek aja sama Iya, nggak apa-apa. manusia It's okay, gitu. it's okay. Yang paling penting itu kita berdamai dengan perilaku kita sih. Tidak selalu menyalahkan perilaku kita tuh buruk. Jadi maksudnya berdamai aja. Kita nggak usah merasa bersalah. Emang kalau gue main game seharian salah. Itu kan kesannya kayak lu menjudging diri lu sendiri gitu. Lah kan kembali lagi ke sudut pandang tadi kan, toxic. Kayak kamu bilang, Pak boleh nggak kalau di kamar saya? Ya udah, ya lakukanlah bengong yang terbaik selama satu hari. Jangan sampai menyisakan beban kayak, nanti gimana lah ya, ada orang lain yang mesti kita tolong. Maksudnya Tuhan udah kasih waktu lu buat bengong gitu, ya udah bengong aja. Tapi ada batasan waktunya. Kembali saya challenge kan, apa iya lu membengong 8 jam gitu kan nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau menurut your opinion itu, wah Pak saya dengan 8 jam hibernasi, saya besoknya bisa memblessing banyak orang langsung, ya boleh-boleh aja kan. Kembali ke diri Iya, sendiri. kalau di Alkitab itu Yun, hari ke-7 aja Tuhan istirahat Yun. Ketika Oh, masa gitu? penciptaan, iya. Jadi kan Tuhan menciptakan bumi, lalalala. Gua nggak tahu di Al-Quran ada sih kayaknya, ada nggak tahu lah. Nanti kita mesti baca masing-masing. Tapi di hari ke-7 Tuhan itu istirahat. One day, He takes for rest. Jadi nggak apa-apa. Istirahat itu dalam arti ya kita menikmati apa yang sudah dibuat, menikmati apa yang sudah kita capai, menikmati apa yang sudah kita lakukan dari Senin sampai Sabtu atau Jumat gitu. It's okay gitu. Nggak harus sibuk all the time. Nggak harus. Meskipun ada juga ya kayak presiden kan dia pilihan hidupnya. Nggak mungkin dong dia. Wah Minggu ada kebakaran. Wah istirahat gua nggak mau. Nggak mungkin. Tapi pada akhirnya apa sih hidup ini ya itu tanggung jawab ya. Maksudnya agak susah saya bilang karena ketika kita belum tahu tujuannya maka kita juga bingung ya. Tapi yang penting kita tahu kapan kita untuk ngerem, kita tahu kapan kita untuk bangkit lagi, itu aja. Jadi saat kita ngerem ya kayak kamu misalnya kan kemarin habis jalan-jalan ya udah nikmatin aja. Meskipun kamu tetap bawa laptop sih ya. Nggak bawa iPad aja. Oh. Dipakai. Tetap kerja dong. Gitu sih. Jadi kalau menurut saya sih enggak. Tapi selama itu tidak memberikan kemajuan buat kehidupan, mungkin itulah baru disebut
toxic ya, artinya Kita sibuk aja tapi meaningless gitu. hidup kita kok kayaknya makin sedih ya gitu. Nggak teratur, nggak ada artinya. Nah itu yang mesti sangat hati-hati. Tidak fulfill. Itu harus sangat hati-hati. Tapi kalau kita tetap ngerasa full, utuh ya, saya nggak bisa katakan itu toxic ya. Mungkin itu memang waktu restnya kita. Waktu dimana kita untuk berdiam, tenang, memikirkan hal-hal yang baik. Ya meskipun ya, kalau saya sih sekarang, kalau kamu nanya saya ada nggak sih? Saya sendiri bingung kali ya. Karena bagi saya sih waktu itu selalu terbatas sih. Karena kayak saya menyadari ada tujuan besar yang pengen saya capai gitu. Jadi kayak waktu tuh harus gimana caranya tuh saya utilize semua gitu. Iya bener lagi Pak. Bener. Karena ketika saya sense untuk tidak membuang-buang waktu itu tinggi, benar-benar. Makanya saya bukannya jadi orang yang sombong ya, tapi kayak ketemu orang, ya apa? Orang mikir kayak kita ketemu buat apa nih? Jadi nggak ada kayak, dulu masa saya tuh nyaris ya Jun, usia sekarang nongkrong tanpa tujuan tuh udah nggak ada. Iya nggak ada Jun. Iya benar. Meskipun nongkrong nih sama temen kita yang teman kamu juga, tuh pasti kita ada satu hal yang kita bahas dan menghasilkan sesuatu gitu loh. Benar. Udah nggak ada, cuman kayak nongkrong yuk gitu, cuman kayak pasti bener banget lagi Pak. Nyaris nggak ada. Karena kita sadar bahwa waktu tuh kita beli ya, kita beli waktu itu gitu. Jadi meskipun teman-teman nggak sadar, mungkin kita beli loh guys waktu itu. Jadi 2 menit, 3 menit yang kita pakai ini sebenarnya itu harus menghasilkan sesuatu ke depannya. Iya, terlepas nggak selalu harus uang ya. Iya, materi, betul. Hubungan yang baik ya. Ke diri sendiri juga. Jadi sebenarnya seperti itu. Benar. Dan karena kalau saya egois terhadap salah satu komponen ya, misalnya kita terlalu diri sendiri, itu akan berimpact ke hubungan-hubungan yang lain. Makanya itu menyeimbangkan antara kebutuhan batin dan untuk bersosialisasi itu suatu tantangan tuh menurut saya tuh. Aku setuju sih Pak. Jadi nggak bisa tuh buat fulfill buat diri lu doang tuh sepanjang whole day atau apa. Tetap kan harus ada interaksi. Iya. Karena kalau udah seegois itu besoknya lu akan dibebankan beban seharian lagi gitu. Aku aja sekarang kalau ada teman-teman yang ngajak keluar gitu, aku selalu nanya, kita ada yang mau dibahas nggak? Urgent penting apa atau gitu? Just jalan doang. Atau sekedar jalan-jalan aja gitu. Karena ya kadang kalau keluar cuman, kecuali teman lama ya, maksudnya yang udah mungkin bertahun-tahun nggak pernah ketemu. Iyalah itu beda lah ya. Beda lah ya. Exception lah gitu. Tapi kalau kita sama-sama tinggal di Jakarta, terus orang itu minta waktu tiap minggu untuk ketemu, saya pasti nanya sih. Mungkin 1-2 kali saya biarin, ketiga kali saya akan nanya. Itu juga ketemu, tapi ini buat kalian ini nonton produktif banget. Iya. Dan kita nggak tiap minggu ya Pak? Iya, nggak tiap minggu. Tapi maksudnya kita meskipun diskusi begini kan kita mendapat aspirasi, Yunita juga, yang nonton juga. Jadi sebenarnya ya cengli lah, maksudnya. Cengli lah, kayak ngomong orang Cina nih. Maksudnya oke lah gitu ya, nggak rugi banget kan. Gue juga dapat insight, lu dapat insight, yang nonton juga. Iya benar. Nggak boleh kayak konseling gratis selama 2 jam lah gitu. Oke, so conclusion. Jadi toxic productivity itu bukan memang artinya apa ya? Tadi saya bilang sesuatu produktivitas yang buruk itu pertama mungkin nggak punya tujuan yang jelas. Ya, yang kedua kalau saya bisa tambahkan juga terlalu fokus ke diri sendiri gitu ya. Dalam arti tidak bermanfaat buat diri sendiri dan tidak bermanfaat buat orang lain juga. Yang ketiga, bekerja sibuk tanpa ada tujuan. Tadi itu yang saya bilang. Udah nggak jelas, sibuknya nggak ada tujuan lagi. Atau terlalu sibuk sampai dia mengorbankan semuanya, itu juga disebut toxic productivity gitu. Dan cara ngatasinnya ya gimana? Gunakanlah waktu sebijaksana mungkin teman-teman. 2 menit sekarang itu akan mempengaruhi waktu 2-3 jam kita ke depan. Iya. Nggak ada salahnya untuk istirahat, nggak ada salahnya untuk bekerja, bersosialisasi dan lain, tapi manfaatkan bahwa waktu yang kita gunakan itu benar-benar bisa membantu kita untuk memanage waktu depannya dan bermanfaat di masa depannya. Iya. Dan sadarilah bahwa hidup itu hanya sementara. Asal ngomong gue. Tomorrow never come. Iya, kita nggak pernah tahu besok apa yang terjadi. Jadi tadi penambahkan yang kita bilang, manfaatkanlah waktu yang ada, gitu ya.
Semoga kita semua jadi orang yang selalu produktif. Jangan lupa, apa Yun? Like, subscribe, and share the video to all your family and friends. Oke, jangan bosan-bosan nonton kita di video-video berikutnya. Say thank you, bye-bye. Kita tutup 3, 2, 1. Berapa menit?